Halo, ketemu lagi dengan aku Mama Eji dan roti tentunya. Nah, kali ini aku akan buat roti yang gembul dan empuk lembut banget, masih dengan cara yang mudah, tanpa mixer dan ulen juga dengan menggunakan formula ajaib. Nah, bagi kalian yang belum pernah tahu tentang formula ajaib ini, jangan lupa ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Oke, pertama kita akan buat bahan isiannya dulu. 1 sendok teh maizena. Lalu di sini juga aku gunakan susu kental manis ditambah dengan air susu, totalnya itu 100 ml. Lalu selai keju atau cheese spread. Ini penggunaannya nggak banyak loh. Disesuaikan aja nanti dengan banyaknya roti yang kalian buat. Nah, sekarang kecampurkan dulu, kemudian masak, terus diaduk nih ya sampai mengental seperti ini ya. Sambil dihaluskan, pindahkan ke wadah atau kalian boleh kalau udah anget salin tuang ke dalam piping bag. Oke, kita lanjut ke bahan B. Bahan B adalah bahan roti. Air yang hangat, kita gunakan air hangat karena tidak menggunakan mixer dan ulen. Kemudian ragi instan, dan ini dari total keseluruhan gula pasir aku masukkan sebagiannya aja agar nanti raginya nggak terlalu berat, karena bisa mati juga loh raginya kalau kebanyakan gula. Nah, kalau udah tercampur dan ragi aktif, di sini aku tambahkan formula ajaib. Dan kali ini juga untuk takaran 250 gram tepung terigu protein tinggi, dan 1 gram baking soda. Ditambah dengan 15 tetes cuka. Jadi kali ini takaran untuk baking soda itu aku kurangi lagi ya. Jadi kita mau lihat hasilnya. Gimana kah? Apakah masih bisa sempurna seperti takaran sebelum-sebelumnya? Kemudian kita masukkan tepung terigu, sisa gula pasir, susu bubuk, dan juga garam. Dan ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur merata, tidak ada lagi tepung yang kering. Jadi kita aduk aja sampai merata, nggak sampai kalis ya. Untuk konsistensi adonannya itu lunak. Nah, jadi jika adonan ini masih terasa keras, kalian boleh tambahkan sedikit demi sedikit dengan air. Oh ya, kali ini juga kita tidak menggunakan telur ya. Tapi hasilnya sungguh memuaskan. Dan kemudian setelah tercampur rata, yang terakhir kita tambahkan dengan butter margarin. Nah, kembali kita campurkan lagi sampai butter margarinnya tidak terlihat dan tercampur dengan baik dengan adonan ya. Ini seperti ini, tidak melekat, adonannya juga lunak tapi tidak terlalu lunak-lunak banget. Kemudian kita tutup dan proofing sampai mengembang 2 kali lipat atau double size, kurang lebih waktunya 60 menit. Kalau udah mengembang, kita kempiskan, buang udara di dalamnya, dan kita folding kembali sampai padat dan adonannya ini terasa lebih halus di tangan. Dengan formula ajaib ini kalian akan merasakan adonan tuh akan berbeda dari adonan roti sebelumnya yang kalian tidak menggunakan formula ajaib, dan hasil dari campuran baking soda juga cuka ini akan kita dapatkan serat yang halus, lembut, terutama untuk moistnya ya. Kelembapannya itu juga dapat banget walaupun kita tidak menggunakan bread improver ataupun softener. Jadi roti ini juga cukup awet sampai 3-4 hari, tidak merubah rasa, dan kelembapannya itu masih dapat, asalkan setelah tidak panas lagi kalian kemas dalam plastik atau wadah yang tertutup rapat. Nah, ini kalau udah kita rounding semuanya, kita istirahatkan dulu selama 15 menit. Kalau udah, ambil dari urutan yang pertama dan ini akan kita pipihkan. Jadi gitu ya, dengan formula ajaib ini kita bisa mendapatkan serat roti dengan hasil yang sangat memuaskan, nggak pakai ribet, nggak pakai lama, nggak pakai semua metode-metode yang ya mungkin kalian udah tahu ya. Metode roti itu ada banyak sekali, misalnya Tangzong, Yudani, Waterrock, bla 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 dah, semua metode biang itu. Tapi ini kalau aku sih merasakannya hasilnya sangat memuaskan. Nah, ini kita pipihkan dulu.
biasanya menggunakan ring cutter, tapi tanpa ring cutter kita juga bisa menggunakan ini ya, baking paper. Untuk baking paper ini diameternya 8 sampai 9 cm ya, kalau nggak 8 9 tuh. Nah, itu cukup untuk adonan, setiap gramnya itu seberat 75 gram. Kalau udah semua, ini langsung aja agar lubang di tengahnya itu lebih luas, jadi ini aku tekan lagi dengan penekan kulit pie, olesi dengan taburi dengan apa tuh, dicelup di tepung terigu agar nggak melekat. Atau kalian boleh ditekan-tekan pakai jari tangan gitu ya. Yang pasti pakai apa aja deh, asalkan bagian tengah itu bisa lebih luas dan lebar. Nah, kalau udah selesai semua, ini langsung aja kita isi dengan bahan isian agar nanti bagian tengahnya itu nggak kembali tertutup. Atau juga ditusuk-tusuk pakai garpu juga boleh ya. Nah, kalau kita udah beri isiannya, ini kita tutup, istirahatkan, final proofing sampai mengembang 80%. Itu sesuai dengan suhu ruangan, bisa 30, bisa 40 ya. Kalau udah mengembang 80%, ini kita olesi permukaannya dengan kuning telur yang ditambah dengan air susu. Saat ini oven udah kalian panaskan. Nah, saat kalian mengoleskan bahan olesan ini, itu sebaiknya kalian lakukan 10 menit sebelum masuk oven. Jadi nggak langsung ya. Nah, tadi kita taburi sedikit aja dengan keju dan ini bagian tengahnya. Aku beri garnish lagi dan untuk rasa yang lebih enak, aku beri cookies good time. Itu opsional, boleh apa aja deh, sesuai selera kalian. Nah, kalau udah, ini akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing sampai matang, kurang lebih kalau aku tuh 20 menit. Keluar dari oven masih panas, olesi permukaannya dengan butter atau margarin atau butter margarin. Ini kita angin-anginkan dulu ya, letakkan di cooling rack. Nih, hasilnya seperti ini, rotinya melembung, gendut seperti pelampung, seperti ban, seperti donat yang gembul ya. Nah, seperti ini kalian bisa lihat, ini sangat empuk dan lembut tentunya. Oke, penampakan bagian bawah. Yang pasti roti ini sangat rekomen banget, sebenarnya bahannya itu sederhana aja ya, mudah. Untuk krim kejunya juga kita nggak terlalu banyak makainya, sangat sederhana. Yang pasti roti ini sama sekali tidak ada rasa yang asam. Iya dong, nggak asam. Kalian lihat aja komposisi pemakaian cuka dengan bahan-bahan yang lain tuh kan dikit banget. Yang pasti semua gramasi itu harus tepat ya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.